Baiklah, langsung saja kita ke program yang pertama, yaitu untuk menghitung nilai rata-rata tiap siswa dan nilai rata-rata tiap mata kuliah dengan nama Andri, Melisa, Herman, Joko, dan Wayan, dan dimana juga nilai fisikanya ada 84, 76, 54, 46, 76, nilai matematikanya juga 84, 66, 84, 66, 66, nilai kimianya 94, 76, 54, 86, 86, dan nilai biologi 64, 86, 84, 76, dan juga 75. Baiklah, yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu file header yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan include string, kemudian juga include iostream untuk si ekstensi cout. Selanjutnya kita deklarasikan juga using namespace std untuk mempersingkat penulisan cout. Karena kita di sini menggunakan fungsi dalam program ini, sehingga di sini kita menggunakan tipe data double dengan nama variabel hitung rata-rata, kemudian integer nilai dan integer jumlah nilai. Jadi nanti hitung rata-rata ini rumusnya integer nilai, integer jumlah nilai. Selanjutnya kita masukkan integer total itu sama dengan 0. Kemudian kita melakukan perulangan yang dimana for integer i sama dengan 0 jika i lebih kecil daripada jumlah nilai. Kemudian i plus plus, maka total sama dengan total ditambah nilai. Nah, selanjutnya di sini return karena di sini kita akan membalikkan nilainya. Selanjutnya kita masukkan ke fungsi utama. Di sini kita menggunakan integer main untuk memulai sebuah program. Kita menggunakan huruf kurung kurawal terbuka yang dimana isinya ada konstanta integer jumlah siswa, karena di sini jumlah siswanya ada 5, yaitu Andi, Melisa, Herman, Joko, Wayan, maka kita membuatnya 5. Selanjutnya konstanta juga untuk jumlah mata kuliah. Di sini ada 4, yaitu fisika, matematika, kimia, dan juga biologi. Di sini string nama siswa dengan jumlah siswa ada Andi, Melisa, Herman, Joko, Wayan. Kemudian integer nilai mata kuliah dengan jumlah mata kuliah dan jumlah siswa. Jumlah mata kuliah ini ada fisika, matematika, kimia, biologi, dan juga jumlah siswanya tadi adalah 5. Selanjutnya untuk menampilkan program kita menggunakan cout rata-rata tiap siswa, kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada jumlah siswa, yaitu adalah 5, dan i plus plus. Maka float rata-rata siswa dengan rumusnya adalah ini, hitung rata-rata nilai mata kuliah i sebanyak i, jumlah mata kuliah, kemudian cout nama siswa i sebanyak i-nya lebih kecil daripada jumlah siswa, berarti 5. Maka nanti nama siswanya akan tampil ada sebanyak 5 kali. Dan kemudian rata-rata siswa. Selanjutnya kita cout rata-rata tiap mata kuliah, karena yang diminta di soal adalah rata-rata nilai tiap siswa dan rata-rata tiap mata kuliah. Kemudian kita melakukan perulangan, yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada jumlah mata kuliah dan i plus plus. Kemudian di sini membuat double supaya nanti hasilnya itu jika ada koma bisa ditampilkan. Rata-rata mata kuliah, kemudian rumusnya juga sama, hitung rata-rata nilai mata kuliah i, jumlah siswa, dan cout tampilkan mata kuliah i ditambah 1. Kemudian masukkan juga nilai daripada rumus tadi, rata-rata mata kuliah, dan return untuk membalikan nilai. Selesai. Baik, langsung kita ke program yang kedua, yaitu menentukan apakah sebuah bilangan habis dibagi dengan 2, 4, ataupun 8. Yang pertama di sini kita akan mendeklarasikan file header yang saya gunakan di sini adalah include iostream. Karena di sini juga program C++, jadi saya menggunakan
header IOStream supaya bisa nanti menggunakan cout. Selanjutnya using namespace std ini untuk mempersingkat penulisan dalam cout. Nah, karena ini adalah program fungsi, jadi kita nggak langsung ke integer main, tapi di sini ada tipe datanya adalah bool, yang dimana fungsi dari bool ini tuh adalah menentukan true or false, karena kita akan membuktikan hasil pembagian. Di sini ada bool pembuktian pembagian 8, kemudian integer bilangan dengan return bilangan dibagi dengan 8 sama dengan 0. Selanjutnya kita juga bikin bool untuk pembuktian pembagian bilangan yang keempat, dan sama untuk bool pembuktian pembagian bilangan yang kedua. Dan apabila ada sebuah bilangan yang bisa dibagi dengan 2, yang habis dibagi dengan 2, yang habis dibagi dengan 4, dan habis dibagi dengan 8, maka saya membuat di sini bool pembuktian pembagian all, artinya semua termasuk ke dalam pembagian bilangan kedua, bilangan keempat, dan juga bilangan ke-8. Contohnya seperti misalnya adalah bilangan ke-16. Bilangan 16 merupakan bilangan yang bisa dan habis dibagi dengan 2, habis dibagi dengan 4, dan habis dibagi dengan 8. Maka ada option untuk pembuktian pembagian all. Lanjut kita masuk ke dalam fungsi utama, yaitu integer main. Dan di sini untuk memulai program maka kita awali dengan huruf kurung kurawal terbuka. Kemudian di bawahnya di sini saya deklarasikan integer bilangan supaya nanti kita bisa menampilkan cout, masukkan suatu bilangan dengan cin agar kita bisa mengolah data ataupun bilangan sesuka hati kita. Selanjutnya di sini ada if. Di sini ada percabangan ataupun selection, pemilihan. Kita menggunakan if dengan pembuktian pembagian 2 bilangan. Jika kondisi ini terpenuhi, maka pernyataan tampilkan bilangan habis dibagi dengan 2. Tapi jika tidak, else, atau alternatif lain, jika alternatifnya atau jika pertanyaannya itu tidak memenuhi suatu kondisi, maka tampilkan bilangan tidak habis dibagi dengan 2. Selanjutnya juga kita bikin if untuk pembuktian pembagian bilangan yang keempat. Kemudian juga menggunakan else apabila bilangan tersebut tidak habis dibagi dengan 4. Dan begitu pun juga untuk pembuktian pembagian dengan 8. Dan jangan lupa untuk membuat return null-nya. Maka hasilnya kita akan compile and run. Oke, hasilnya akan seperti begini. Dan masukkan suatu bilangan yang Anda ingin masukkan. Oke, dapat dilihat bahwasanya hasilnya sudah sesuai. Sekian dari program saya, terima kasih.